pasar global, satu nama yang masih dianggap tak tergoyahkan untuk ponsel layar lipat adalah Samsung. Namun, di balik dominasi itu, ada satu paradoks yang sulit diabaikan. Huawei, perusahaan yang sejak 2019 dibekap sanksi berat Amerika Serikat, justru muncul sebagai pesaing paling agresif. Bahkan di kategori paling kompleks di industri smartphone, terutama foldable phone. Logikanya sederhana. Tanpa Google, tanpa TSMC, tanpa akses teknologi Amerika, Huawei seharusnya melemah. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Huawei semakin maju dengan inovasi-inovasi terbarunya seperti Kirin 9030 dan juga foldable phone seperti Mate X Ultimate. Tonton videonya sampai habis untuk melihat strategi Huawei dalam menantang dominasi Samsung ini. Sebelum kita bicara soal Huawei menyalip Samsung, kita perlu sepakat dulu soal satu hal. Foldable bukan pasar biasa. Ini bukan segmen yang bisa dimasuki hanya dengan modal desain keren atau spesifikasi tinggi. Foldable adalah segmen yang memaksa perusahaan menguasai banyak disiplin sekaligus, mulai dari material science, mekanik presisi, panel display fleksibel, manajemen panas, sampai optimasi software lintas mode penggunaan. Dan kegagalan di satu titik saja bisa menjatuhkan seluruh produk. Itulah kenapa ketika Samsung merilis Galaxy Fold pertama pada 2019 dan gagal secara publik, banyak orang mengira proyek ini akan mati. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Samsung melihat foldable bukan sebagai produk satu generasi, melainkan platform jangka panjang. Mereka berinvestasi besar-besaran di engsel, UTG atau Ultra Thin Glass, serta ekosistem software berbasis multitasking. Setiap generasi bukan lompatan besar, tapi iterasi konsisten. Dari sinilah Samsung membangun sesuatu yang sangat penting, trust. Selama bertahun-tahun, konsumen foldable membeli Samsung bukan karena paling inovatif, tapi karena paling aman. Engselnya kuat, layarnya semakin tahan, dan softwarenya stabil. Ini membuat Samsung menjadi default choice di pasar global. Dan di fase inilah, Samsung terlihat seperti raja yang tak tergoyahkan. Huawei masuk lebih awal tapi terhempas lebih cepat. Yang sering dilupakan orang, Huawei sebenarnya tidak pernah tertinggal secara ide. Mate X generasi pertama di 2019 bahkan lebih berani daripada Galaxy Fold. Layar lipat keluar, bodi tipis, baterai besar, secara desain Huawei terlihat visioner. Tapi ada satu masalah besar, timing. Sanksi Amerika Serikat datang tepat saat Huawei sedang berada di puncak global. Dan dampaknya bukan hanya Google Services. Yang jauh lebih mematikan adalah putusnya akses ke supply chain chip canggih. Di industri smartphone, chip bukan sekedar otak. Chip adalah enabler dari segalanya. Kamera, AI, efisiensi daya, modem, dan stabilitas sistem. Ketika Huawei kehilangan akses ke TSMC dan Snapdragon flagship, mereka kehilangan fondasi inovasi. Akibatnya, selama beberapa tahun, ponsel Huawei flagship termasuk foldable terjebak di 4G, di saat kompetitor sudah menjadikan 5G sebagai standar. Dan di segmen premium, persepsi itu mematikan. Foldable berkembang, Huawei menghilang dari radar global. Di periode 2020 sampai 2022, pasar foldable berkembang pesat, tapi hampir tanpa Huawei di panggung global. Samsung melaju sendiri, sementara pemain lain seperti Oppo, Vivo, dan Xiaomi mulai masuk lewat pasar domestik Tiongkok. Di mata publik internasional, Huawei seolah selesai. Tapi justru di periode inilah, Huawei melakukan perubahan paling mendasar. Mereka berhenti mengejar pasar global dan mulai membangun ulang fondasi teknologi. Huawei sadar satu hal, mereka tidak bisa bersaing jika tetap bergantung pada teknologi yang bisa diputus kapan saja. Foldable memberi Huawei ruang untuk melakukan eksperimen ekstrim tanpa tekanan volume pasar massal. Di segmen ini, konsumen lebih toleran terhadap harga mahal, tapi tidak toleran terhadap pengalaman buruk. Dan Huawei membaca ini dengan sangat tepat. Alih-alih bersaing di performa mentah, Huawei mulai fokus ke hal-hal yang langsung terasa. Desain yang lebih tipis, baterai lebih besar, pengisian daya jauh lebih cepat, layar luar yang lebih fungsional. Hal-hal ini terlihat sepele di atas kertas, tapi di penggunaan sehari-hari, justru ini yang menentukan kepuasan pengguna foldable. Sementara itu, Samsung karena posisinya sebagai market leader cenderung bermain aman, iterasi kecil, resiko minimal, dan fokus pada stabilitas. Di titik inilah, jarak filosofi mulai terlihat jelas.
Pasar Tiongkok adalah medan latihan yang sering diremehkan. Satu faktor penting yang sering diabaikan analis barat adalah pasar Tiongkok. Ini adalah pasar foldable terbesar di dunia dan juga pasar yang sangat brutal. Konsumen di sini terbiasa dengan inovasi cepat, spesifikasi tinggi, dan desain agresif. Huawei, Oppo, Vivo, dan Honor bertarung habis-habisan di sini. Kalau sebuah produk bisa sukses di Tiongkok, itu berarti produk tersebut benar-benar matang. Huawei menggunakan pasar ini sebagai laboratorium nyata. Mereka menguji desain, engsel, software multitasking, dan strategi baterai di lingkungan paling kompetitif. Dan ketika produk mereka matang, barulah dunia mulai melihat hasilnya. Pada kuartal pertama tahun 2024, laporan dari Counterpoint Research membuat banyak analis terdiam. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pasar foldable global, Huawei menyalip Samsung. Huawei menguasai sekitar 35% pangsa pasar global dengan pertumbuhan tahunan mencapai 257%. Sementara Samsung, yang selama ini berada di posisi puncak, turun ke kisaran 23% dengan pertumbuhan negatif sekitar minus 42% secara tahunan. Ini bukan sekedar fluktuasi kecil, ini adalah pergeseran struktur kekuatan. Pertumbuhan Huawei yang mencapai 3 digit bukan terjadi secara kebetulan. Ada dua mesin utama yang bekerja sangat efektif. Yang pertama adalah pasar domestik Tiongkok. Ini penting untuk ditekankan karena Tiongkok saat ini adalah pasar foldable terbesar di dunia, baik dari sisi volume maupun adopsi teknologi. Dan di pasar ini, Huawei bermain di kandang sendiri dengan kepercayaan merek yang masih sangat kuat. Yang kedua adalah produk. Huawei tidak naik karena diskon agresif atau strategi banting harga, tetapi karena model-model premium seperti Mate 5X dan Pocket 2 benar-benar menawarkan sesuatu yang berbeda dari apa yang disediakan Samsung. Di sisi lain, penurunan Samsung menunjukkan satu hal penting. Pasar foldable sudah tidak lagi toleran terhadap stagnasi. Konsumen kelas premium mulai menuntut desain yang lebih tipis, baterai lebih besar, dan pengalaman penggunaan yang lebih praktis. Dan disinilah Samsung mulai terlihat defensif. Ironisnya, semua ini terjadi setelah Huawei dibatasi aksesnya ke teknologi global, yang seharusnya melemahkan, justru memaksa mereka berevolusi. Salah satu pukulan paling telak dari sanksi AS adalah hilangnya akses Huawei ke chipset kelas atas berbasis teknologi barat. Selama beberapa tahun, ponsel flagship Huawei terpaksa kembali ke 4G di saat kompetitor sudah berbicara soal efisiensi 5G generasi terbaru. Dan di industri smartphone premium, absennya 5G itu bukan sekedar kekurangan, itu deal breaker. Respons Huawei tidak instan, tapi sangat fundamental. Mereka memilih jalur paling sulit, mengembangkan SoC sendiri dengan manufaktur lokal. Hasilnya adalah Kirin 9000S, chip 7 nanometer yang diproduksi oleh SMIC. Secara teknis, ini bukan chip paling efisien atau paling kencang dibanding Snapdragon terbaru. Tapi yang membuatnya penting adalah satu hal, ia mengembalikan 5G. Di dalam Mate X5, Kirin 9000S menjadi simbol bahwa Huawei tidak hanya bertahan, tapi juga berhasil mematahkan satu batasan terbesar yang dipaksakan pada mereka. Bagi pasar Tiongkok, ini bukan sekedar soal kecepatan internet, tapi soal kemandirian teknologi. Dan hasilnya terasa langsung di penjualan. Sekarang kita masuk ke area yang paling relevan untuk pengguna sehari-hari. Kalau kita bandingkan Huawei Mate X5 dengan Galaxy Z Fold 5, terlihat jelas perbedaan filosofi desain. Samsung selama beberapa generasi masih mempertahankan pendekatan konservatif, bodi relatif tebal, baterai sekitar 4400 mAh, dan kecepatan pengisian daya yang jujur saja terasa tertinggal di kelas harga premium. Huawei mengambil arah sebaliknya. Mate X5 hadir dengan baterai 5060 mAh, pengisian daya 66 watt kabel dan 50 watt nirkabel, dan bodi yang lebih tipis serta ringan. Layar luarnya juga lebih lebar, membuat ponsel ini lebih nyaman digunakan tanpa harus selalu dibuka. Yang menarik, Huawei berhasil mencapai semua ini tanpa mengorbankan estetika atau ergonomi. Mate X5 terasa seperti produk yang dirancang dengan asumsi bahwa foldable harus bisa menggantikan ponsel utama, bukan sekedar perangkat sekunder. Jika Mate X5 adalah bukti penyempurnaan, maka Huawei Mate X-T Ultimate adalah bukti keberanian. Huawei menjadi perusahaan pertama yang benar-benar mengomersialkan ponsel lipat 3. Bukan konsep, bukan perwarupa pameran, tapi produk nyata. Menggunakan sistem engsel ganda yang melipat membentuk pola huruf S, Mate X-T Ultimate mampu berubah dari ponsel menjadi tablet dengan layar hingga 10,2 inci. Dan yang lebih gila, ketebalannya saat dibuka hanya 3,6 mm. Samsung,
sang raja yang dipaksa berlari. Samsung tentu tidak tinggal diam. Tekanan dari Huawei memaksa Samsung melakukan beberapa hal sekaligus. Pertama, mereka mulai menyiapkan Galaxy Z Fold 6 dan Z Flip 6 dengan fokus pada bodi yang lebih tipis dan peningkatan hardware yang lebih terasa. Kedua, Samsung mulai melirik segmen harga yang lebih luas lewat rencana Fold FE dan Flip FE. Ini langkah defensif yang logis, terutama untuk menghadapi agresivitas brand Tiongkok. Dan ketiga, yang paling menarik, Samsung akhirnya harus mempercepat pengembangan Tri-Fold mereka sendiri. Sesuatu yang sebelumnya hanya menjadi pameran konsep, kini berubah menjadi kebutuhan strategis. Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi apakah foldable akan menjadi mainstream, tapi inovasi apa yang benar-benar akan bertahan. Apakah masa depan foldable akan menjadi standar baru di dunia smartphone? Coba komen di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa like video ini.